Halo, hari ini kita akan bedah bareng ide-ide super penting dari bukunya Morgan Housel yang fenomenal, The Psychology of Money. Oke, kita mulai dengan satu teka-teki ini. Coba tebak, siapa yang kira-kira lebih jago soal duit? Seorang petugas kebersihan atau seorang eksekutif lulusan Harvard? Jawabannya mungkin nggak seperti yang Anda bayangkan. Nah, ini dia. Kita bakal bahas sebuah kisah nyata yang benar-benar aneh, tapi nyata. Kisah ini bakal menjungkir balikin semua yang kita pikir kita tahu soal sukses finansial. Jadi, di satu sudut kita punya Ronald Read. Pekerjaannya petugas kebersihan dan penjaga pom bensin. Sederhana banget kan? Nah, di sudut lain ada Richard Fuscone, lulusan MBA dari Harvard, eksekutif di perusahaan raksasa Merrill Lynch. Wah, kayak langit dan bumi ya. Dan inilah bagian gilanya, 8 juta dolar. Itu jumlah kekayaan yang diam-diam dikumpulin sama Ronald Read, si petugas kebersihan. Sementara itu, si eksekutif hebat lulusan Harvard malah bangkrut. Loh, kok bisa? Nah, ini dia inti dari buku Psikologi Uang. Ternyata sukses soal duit itu bukan soal seberapa pinter otak kita, tapi lebih ke gimana perilaku kita. Ini bukan ilmu roket, ini lebih kayak soft skill. Oke, mari kita masuk ke ide besar yang pertama. Kenapa sih kadang-kadang kita ngelihat orang lain bikin keputusan soal uang yang kayaknya gila banget? Padahal buat mereka itu masuk akal loh. Kutipan dari buku ini bener-bener kena banget. Jadi, bayangin deh, pengalaman pribadi kita soal uang itu kan cuma seupil banget ya dari semua kejadian di dunia. Tapi, pengalaman seupil itu ngebentuk hampir 80% cara kita mandang dunia keuangan. Jadi kita semua hidup di realitas finansial kita sendiri-sendiri. Contoh gampangnya gini, katakanlah Anda lahir tahun 1970. Waktu Anda remaja, Anda lihat pasar saham naik gila-gilaan 10 kali lipat. Anda pasti mikir, wah, investasi di saham itu jalan ninjaku buat jadi kaya. Tapi, gimana kalau Anda lahir tahun 1950? Anda bakal lihat pasar saham itu gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Mungkin Anda bakal mikir, buang-buang duit aja. Padahal dua-duanya orang pintar, cuma beda pengalaman gara-gara lahir di tahun yang beda. Oke, jadi kita udah paham ya soal cara pandang pribadi. Sekarang kita bahas dua kekuatan besar dari luar yang sering banget kita lupain padahal dampaknya gede banget ke keuangan kita. Apa itu? Keberuntungan dan risiko. Kita ambil contoh Bill Gates deh. Semua orang setuju dia jenius kan? Tapi ceritanya bukan cuma soal kejeniusan. Ada faktor keberuntungan yang gila banget. Bener-bener 1:1.000.000. Jadi gini, bayangin. Dia itu sekolah di salah satu dan mungkin satu-satunya SMA di seluruh dunia yang punya komputer. Dan ini tahun 1968 loh. Dia cuma satu dari sekitar 300 siswa yang dapat akses emas ini. Ini bukan cuma pintar, ini namanya hoki tingkat dewa. Tapi keberuntungan itu punya kembaran, namanya resiko. Dan cerita Bill Gates nggak akan lengkap tanpa kisah tragis sahabatnya yang sama-sama jeniusnya, Ken Evans. Kent ini otaknya sama encernya, ambisinya sama besarnya kayak Gates. Mereka bahkan udah punya mimpi mau bikin perusahaan bareng. Tapi, takdir punya rencana lain. Ken meninggal dalam kecelakaan pendakian gunung sebelum lulus SMA. Tiba-tiba aja, semua potensi itu hilang. Itulah resiko. Sisi lain dari koin keberuntungan yang bisa menghapus semuanya dalam sekejap. Pelajaran pentingnya apa? Kita harus rendah hati. Saat sukses, jangan sombong karena pasti ada peran keberuntungan. Saat gagal, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri karena bisa jadi ada faktor resiko di luar kendali kita. Intinya, tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Oke, kita udah bahas faktor dari luar. Sekarang mari kita lihat musuh terbesar yang justru datang dari dalam diri kita sendiri. Yaitu rasa kurang yang gak ada habisnya. Hasrat untuk selalu pengen lebih. Ada cerita keren banget nih. Jadi ada manajer investasi miliarder yang sombong bilang kalau penghasilan sehari dia lebih gede dari semua yang didapat penulis Joseph Heller dari novelnya yang terkenal itu. Jawabannya Heller, iya, tapi saya punya satu hal yang nggak akan pernah dia punya, yaitu rasa cukup. Wah, dalam banget ya. Lihat aja kasus Rajat Gupta atau Bernie Madoff. Mereka tuh udah kaya raya, hartanya nggak habis-habis. Tapi karena nggak punya rem, nggak punya kata cukup, mereka malah mempertaruhkan semuanya. Reputasi, kebebasan, semua harta yang udah ada hancur cuma demi ngejar lebih yang sebenarnya nggak mereka butuhkan. Kenapa bisa gitu? Penyakitnya satu, suka banding-bandingin diri sama orang lain.
Selalu ada yang lebih kaya, lebih hebat, lebih sukses. Ini tuh permainan yang gak akan pernah bisa kita menangkan. Satu-satunya cara buat menang, ya berhenti main. Caranya, tentukan sendiri. Apa sih arti cukup buat kita? Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling wow dari buku ini. Rahasia sejati buat membangun kekayaan yang seringkali nggak kepikiran sama kita. Kalau kita ngomongin Warren Buffett, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Jago milih saham, investor jenius? Mungkin? Tapi rahasia terbesarnya ternyata jauh lebih simpel, tapi juga jauh lebih dahsyat dari itu. Oke, dia emang jago investasi, nggak ada yang bantah. Tapi itu bukan rahasia utamanya. Rahasia utamanya adalah seberapa lama dia jadi investor yang baik. Kuncinya ada di kata lama. Lihat angka ini deh, 81,5 miliar dolar. Coba bayangin sebanyak apa itu. Gila kan? Nah, ini dia faktanya. Dari total kekayaan yang 84,5 miliar dolar, 81,5 miliar dolar itu dia dapatkan setelah umurnya 65 tahun. Gila kan? Jadi ini bukan soal dapat untung gede cepet-cepetan. Ini soal dapat untung yang wajar, tapi dibiarin beranak pinak dalam waktu yang super duper lama. Inilah kekuatan ajaib dari compounding atau bunga berbunga. Jadi intinya apa? Skillnya Buffett itu investasi, tapi rahasianya adalah waktu. Keuntungan yang biasa-biasa aja, kalau dikasih waktu yang panjang, hasilnya bisa luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Kalau rahasianya adalah waktu, apa yang bisa dilakukan oleh kekuatan compounding ini buat Anda?